Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dora Arsyad, NIM 19073083, sesi 093, mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan mencoba menganalisis permasalahan pendidikan di Indonesia. Yang pertama itu fenomena atau fakta permasalahan pendidikan di Indonesia. Yang pertama itu ada pemerataan pendidikan di Kalimantan Selatan. Artikel ini telah tayang di banjarmasinpost.co.id dengan judul Pemerataan Pendidikan di Kalimantan Selatan. Banjar Post edisi Jumat 17 Januari 2020. Ada 3 isu pendidikan yang diangkat di hari yang sama. Pertama, mengenai ketiadaan tempat pendidikan di Dusun Batumen, Desa Uren, Kecamatan Halong, Balangan. Kedua adanya keluhan dari guru di Kabupaten Banjar terkait tunjangan penghasilan pegawai atau TPP, dan ketiga mengenai kekurangan tenaga guru di Banjarmasin yang jumlahnya mencapai 1.500 orang untuk SD dan SMP. Bila dikupas lebih dalam, bisa jadi ada lebih banyak lagi persoalan pendidikan yang tak terhitung berapa kali berita mengenai sekolah rusak atau kekurangan fasilitas dan guru yang menjadi perhatian publik. Faktor yang mempengaruhi perkembangan permasalahannya itu, ya pertama ada itu keterbelakangan sarana. Masyarakat kita yang umumnya berada di daerah terpencil yang ekonominya lemah dan kurang terdidik akan mengalami keterbelakangan sarana kehidupan dan letak geografis Indonesia. Seperti yang kita lihat atau kita ketahui bahwa Indonesia mempunyai wilayah yang sangat luas, dan ini mungkin akan berdampak pada tidak meratanya pendidikan di Indonesia, khususnya di daerah terpencil. Yang kedua ada itu faktor SDM atau sumber daya manusia. Faktor ini sangat menentukan dalam pemerataan pendidikan. Kekurangan SDM seperti tenaga pendidik akan memicu permasalahan pendidikan. Upaya penanggulangan dari permasalahannya itu dengan diadakannya sistem pamong atau pendidikan oleh masyarakat, orang tua, dan guru ke beberapa provinsi, seperti SD kecil pada daerah terpencil, sistem guru kunjung, dan SMP terbuka. Selanjutnya itu pengelolaan pendidikan ketenagaan pendidikan. Tenaga kependidikan antara lain pada peningkatan kualifikasinya, memberikan kesejahteraan kepada seorang guru, mengirimkan tenaga pengajar yang berkualitas ke daerah yang kekurangan tenaga pendidik, serta peningkatan SDM tenaga pendidik yang sudah ada. Selanjutnya itu ada perbaikan fasilitas. Kekurangan fasilitas atau kerusakan fasilitas pendidikan jelas akan mempengaruhi kualitas pendidikan. Karena secara psikologis, seorang anak harus belajar pada lingkungan yang kondusif dan didukung oleh sarana yang lengkap. Yang kedua itu ada permasalahan kuantitas. Yaitu artikelnya yaitu ada 10.000 calon siswa SD dan 1.017 calon siswa SMP tidak tertampung di sekolah. Artikel ini saya ambil pada TV One News dengan judul calon siswa SMP tidak tertampung di sekolah. Keterbatasan daya tampung bagi siswa sekolah dasar atau SD dan sekolah menengah pertama atau SMP kembali menjadi masalah dalam rancangan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB Batam di tahun 2022. Dari data yang dihimpun Disdik Kota Batam, sebanyak 23.807 calon peserta didik usia 6-7 tahun diperkirakan akan masuk SD. Kemudian 21.200 siswa taman SD yang akan naik ke jenjang SMP. Sementara itu daya tampung keseluruhan untuk SD hanya 13.572 kursi. Dan SMP hanya memiliki daya tampung 20.187 kursi. Jika dihitung dalam satu rombongan belajar, kapasitas maksimalnya 36 siswa. Dengan demikian ada sekitar 10.235 calon siswa SD
dan 1.017 calon siswa SMP yang terancam tidak tertampung. Menurut anggota Komisi 4 DPRD, kelebihan jumlah calon peserta didik yang belum tertampung faktor yang mempengaruhinya yaitu laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk yang terus bertambah sedangkan ketersediaan ruang tidak mengalami perluasan. Tentunya membawa pengaruh kepadatan penduduk. Jumlah penduduk yang selalu bertambah tanpa diiringi dengan penyebaran penduduk yang tidak merata menyebabkan terjadinya ledakan penduduk di suatu daerah tertentu. Laju pertumbuhan penduduk dapat menimbulkan permasalahan kependudukan khususnya di bidang pendidikan. Upaya yang dapat dilakukan adalah pembangunan sarana untuk menambah ruang kelas baru atau RKB atau membangun sekolah baru sehingga dapat menampung banyak murid dan pembelajaran dapat lebih efektif. Selanjutnya yaitu ada permasalahan efisien. Artikel ini tayang di Pikiran Rakyat dengan judul Palsukan Surat Keterangan Tidak Mampu, 400 mahasiswa di Aceh terancam jadi tersangka pencurian uang rakyat. Ratusan mahasiswa di Aceh terancam jadi tersangka pencurian uang rakyat karena memalsukan surat keterangan tidak mampu. Kasus pencurian uang rakyat beasiswa yang ditangani Deskrimsus Polda Aceh ini pun sudah 2 kali disupervisi oleh Barreskrim Polri dan KPK. Berdasarkan hasil diskusi materi perkara, Deskrimsus Polda Aceh dengan Direktur Kolsub KPK dan tim disepakati bahwa para mahasiswa yang menerima dana beasiswa tersebut termasuk perbuatan melawan hukum. Hal itu karena mereka sebenarnya tidak memenuhi syarat sebagai penerima mahasiswa. Perbuatan mereka pun dinilai merupakan perbuatan melawan hukum, karena sudah seharusnya mereka mengetahui bahwa mereka tidak layak menerima beasiswa tersebut. Faktor yang mempengaruhinya yaitu bantuan beasiswa yang tidak tepat sasaran. Ini menjadi sistem pendidikan bermasalah karena merugikan mahasiswa yang seharusnya pantas mendapatkan beasiswa. Solusinya itu melakukan survei lokasi terhadap mahasiswa yang benar-benar layak mendapatkan beasiswa. Selanjutnya yaitu ada permasalahan efektivitas. Artikel ini tayang pada borneonews.co.id. Anggota DPRD Kalteng Ferry Kede menyarankan kepada setiap daerah terutama wilayah pedalaman agar mengevaluasi metode pembelajaran daring di tengah pandemi COVID-19 ini. Menurutnya penerapan metode pembelajaran daring di daerah pedalaman atau pelosok dirasa kurang efektif. Terlebih lagi sebagian daerah yang belum mendapat jaringan internet. Jadi kita sarankan setiap daerah agar memperhatikan metode pembelajaran. Saya harus perlu dibimbingi lagi tersebut, katanya. Anak-anak yang berada di sekolah cukup prihatin, khususnya yang berada di daerah pelosok. Selain ini, banyak yang tidak melaksanakan aktivitas belajar. Hal itu tentunya jika tidak diperhatikan, maka berdampak pada perkembangan anak-anak tersebut ke depannya. Sebab belajar sangatlah penting bagi mereka untuk menggali ilmu pengetahuan. Faktor yang mempengaruhinya itu ada perkembangan nilai seni dan budaya. Perkembangan nilai seni dan budaya semakin meningkat di masyarakat. Masyarakat semakin akrab dengan seni dan budaya. Hal ini bisa menimbulkan permasalahan pendidikan. Masih sedikit fasilitas seni dan budaya yang ada di sekolah-sekolah. Yang kedua itu kemajuan iptek. Iptek semakin maju, keberadaan dan kembali informasi semakin mudah didapat, termasuk informasi seputar pendidikan. Hal ini bisa menimbulkan permasalahan pendidikan. Misalnya, rendahnya budaya membaca hingga banyaknya aksi plagiasi di bidang akademik. Selain itu, internet membuat siswa semakin enggan belajar. Ketika ada tugas di sekolah, mereka dengan mudahnya mencari jawabannya di internet. Upaya yang dapat dilakukan yaitu meningkatkan iptek pada bidang teknologi digital. Pengembangan iptek yang merupakan faktor yang sangat penting dalam menopang kemajuan perekonomian dengan kemajuan iptek
dapat mempermudah komunikasi, waktu yang digunakan lebih efisien. Yang kedua, itu melakukan inovasi di bidang pendidikan, seperti melakukan kelompok belajar dibimbing oleh guru. Yang kelima, yaitu ada relevansi. Relevansi hanya lulusan sarjana yang tidak terserap pasar. Artikel ini telah tayang di krijogja.com dengan judul Pemerintah akui banyak sarjana yang tak terserap pasar. Editornya Tommy Sudiatmiko. Setiap tahunnya ada banyak sarjana pendidikan yang berlebih dan tidak terserap oleh pasar. Berdasarkan hasil analisis buku rencana induk pengembangan SDM, iptek dan dikti sektor pendidikan, pada tahun 2016 perguruan tinggi memproduksi sarjana pendidikan sebanyak 254.000 orang. Sementara itu, jumlah kebutuhan terhadap sarjana pendidikan pada tahun 2017 sebanyak 27.000, pada tahun 2018 mencapai 43.000. Jumlah kebutuhan sarjana pendidikan pada tahun 2019 prediksi mencapai 58.000. Pada tahun 2022 mencapai 75.000. Melihat dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya ada banyak sarjana pendidikan yang berlebihan dan tak terserap oleh pasar. Faktor yang mempengaruhinya adalah ketidaklarasan lulusan pendidikan tinggi dengan penyerapan tenaga kerja di pasar menjadi pekerjaan umum pemerintah yang harus segera dibenahi. Jumlah lulusan S1 dan D4 untuk kelompok atau produksi untuk perkebunan besar 2018 terdapat 18.000. Sementara kebutuhan di lapangan hanya 1.260. Produksi SDM pertanian diprediksi berlebih karena pertumbuhan terhadap peminatan pasar belum bertumbuh secara optimal. Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan kualitas SDM, iptek, dan dikti Indonesia. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya menghindari ketidaksesuaian antara program studi yang ada dengan kebutuhan zaman yang terus berkembang. Yang terakhir itu ada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Artikel dengan judul rendahnya kualitas pendidik mempengaruhi pendidikan di Indonesia. Pendidikan sebagai suatu sistem terbuka tidak lepas dari masalah baik, masalah mikro ataupun masalah makro. Guru memiliki peranan penting dalam mencerdaskan segenap kehidupan bangsa. Guru akan melakukan interaksi langsung dengan peserta didik dalam pembelajaran di ruang kelas melalui proses belajar dan mengajar. Inilah awal dari kualitas pendidikan. Artinya, secara keseluruhan kualitas pendidikan berawal dari kualitas pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru di ruang kelas. Untuk keberhasilan dalam mengembang peran guru sebagai guru, diperlukan adanya standar kompetensi. Karena pentingnya peranan seorang guru, maka guru menjadi elemen penting dalam menentukan tingkat kualitas pendidikan. Faktor yang mempengaruhi adalah penyebab dari rendahnya kualitas guru tersebut, salah satunya adalah kualifikasi guru yang belum memenuhi standar mutu pendidikan. Rendahnya kualifikasi guru tersebut dapat berdampak pada menurunnya standar keilmuan yang berlaku. Bahkan jika kita melihat kasus di beberapa daerah, banyak guru yang masuk tanpa adanya kualifikasi yang memenuhi dan melakukan kegiatan belajar mengajar kepada siswa. Hal ini akan memunculkan sifat malas pada pendidik untuk melanjutkan ilmu. Pendidikan ke jenjang lebih tinggi lagi. Hal ini juga berkaitan dengan sistem rekrutmen guru yang tidak efektif sehingga berdampak pada kualitas guru tersebut. Upaya yang dapat dilakukan adalah solusi dari masalah rendahnya kualitas guru dapat diatasi dengan membiayai guru melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan memberikan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru. Rendahnya prestasi siswa diberi solusi dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas materi sarana dan prasarana pendidikan sebagainya. Baiklah, itulah hasil analisis saya pada permasalahan pendidikan di Indonesia. Jika ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.